di Kabar Haji pemirsa, beragam kegiatan dilakukan jamaah calon haji untuk meningkatkan amal ibadahnya selama menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Salah satunya dengan mengisi waktu mendengarkan ceramah keagamaan selesai sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, Madinah. Ini adalah aktivitas yang dilakukan jamaah calon haji di Masjid Nabawi. Mereka mendengarkan ceramah keagamaan dari penceramah yang juga berasal dari Indonesia. Ceramah diberikan oleh Ustadz Abdullah Roy, mahasiswa doktoral di Universitas Islam di Madinah. Ceramah setelah sholat subuh, maghrib dan isya ini dilakukan dalam 4 bahasa berbeda dan tempat terpisah di Masjid Nabawi. Kepada Allah, bila kalian benar-benar orang-orang yang beriman, tidak boleh utamakan kepada makhluk, ya rabbal mati lillahi rabbil alamin. Seperti janji kami tadi, di mana kami akan membahas bagaimana keutamaan haji bersama dengan Bapak Kiai Haji Hamdan Rashid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas bagaimana keutamaan haji, di mana memang saat ini kan sedang menuju ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji di tahun 2015. Orang melaksanakan ibadah haji tapi tidak tahu keutamaan haji itu seperti apa. Memang seperti apa sih Pak? Iya, jadi kalau kita simak Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27, Allah menyatakan wa'adzim fin nasi fil hajj. Wahai Ibrahim, setelah manusia untuk berhaji, pasti mereka datang berbondong-bondong seluruh dunia. Ya, ada di antara mereka yang jalan kaki karena jalan yang dekat. Ada di antara mereka yang naik onta kurus, yang menggambarkan berapa jamnya perjalanan ya. Kalau sekarang naik pesawat terbang, naik mobil dan juga kapal laut ya. Untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahu. Agar jamaah itu musyahadah, menyaksikan baik dengan mata kepala maupun dengan mata hati tentang manfaat ibadah bagi mereka. Banyak sekali manfaat secara duniawi, bisa dibayangkan ya, bahwa haji diikuti jutaan orang ya. Berapa dana yang terhimpun dari berhaji ini. Ini suatu kekuatan ekonomi luar biasa. Seandainya yang membeli atau memproduksi kaidah ihram itu semuanya dunia Islam ya. Dunia Islam menyediakan transportasi, menyediakan konsumsi, wah itu suatu ekonomi yang luar biasa ya, potensi ekonomi yang luar biasa ya. Kemudian juga pertemuan jemaah haji seluruh dunia di Padang Arafah, itu kalau secara politis kekuatan yang dahsyat sekali. Coba kalau umat Islam bersatu ya, kemudian mereka komitmen untuk membangun dunia Islam, luar biasa ya. Kemudian juga berikutnya, dengan haji itu saling tukar pikiran dari sosial budaya ya, dan seterusnya. Jadi manfaat dunia luar biasa, apalagi agama, dari segi hikmah agama ini luar biasa. Antara lain haji itu mampu menimbulkan takwiyatul iman, kekuatan iman. Betul apa tidak? Orang yang belum pernah pergi haji atau umrah itu belum tahu namanya Ka'bah. Baru lihat gambar di TV ya, ya TV One ada gambarnya gitu kan. Tapi begitu kita datang ke sana, itu nuansanya lain. Kenapa? Seluruh umat Islam dari seluruh penjuru dunia sholat menghadap ke arah kiblat. Iya. Wafat pun dihadap ke kiblat. Tapi betul tidak sih Kiai, ketika kita melaksanakan haji itu karena memang panggilan dari Allah? Oh ya, pastilah, semua izin Allah ya. Di dunia ini nggak ada yang terjadi tanpa izin Allah ya. Jadi semua izin Allah, tapi ada usaha manusia. Maka dalam teori teologi dalam Asy'ariyah ya, yang diikuti oleh dunia Islam pada umumnya Indonesia, manusia itu memang ada usaha, namanya adalah muktasab, sesuatu yang dicari, diusahakan. Tapi juga ada mauhibah, anugerah Allah. Hidup ini semuanya begitu, rezeki juga begitu kan. Nggak bisa hanya mengadakan anugerah Allah tanpa usaha kan gitu kan. Tapi sebaliknya usaha tanpa doa itu juga namanya ateis itu tadi kan. Tapi katanya dikatakan bahwa berhajilah bila mampu. Nah, kategori mampu sendiri itu seperti apa ya? Mampu itu dari segi finansial ya, dia mempunyai biaya yang cukup untuk ibadah haji, termasuk biaya perjalanan, konsumsi di sana, keluarga tinggalkan cukup ya. Kemudian mampu segi kesehatan ya, dia masih muda, ya kalau tua yang penting dia masih kuat untuk pergi haji ya. Kesehatan, kemudian juga mampu perjalanan, amal perjalanannya itu adalah kategori dari istitoah ya. Tapi juga ada orang yang mampu karena dibayari orang juga masalah ya. Itu pokoknya yang penting ada kesempatan untuk kesana dengan cara halal gitu ya, silakan saja ya. Baik. Jadi yang tadi saya ulangi lagi ya, hikmah manfaat haji ini
Yang pertama, taqwiyatul iman. Bagaimana dengan haji itu mampu memperkokoh iman kita. Iman kita yang semula dari ilmu yakin hanya sekedar tahu, maka akan meningkat menjadi ainul yakin. Bahkan dengan penghayatan, coba kalau kita berada di Makkah, masuk ke dalam Masjidil Haram, lihat Ka'bah, 24 jam tidak pernah sepi manusia. Satu detik pun nggak ada. Baik, seperti yang terjadi pada gambar sebelumnya ya, di mana saat ini Masjidil Haram begitu penuh dengan jutaan manusia dari penjuru dunia. Baik, Kiai, kita akan membahasnya lagi nanti, namun pemirsa kita jeda dulu sejenak, usai jeda kami kembali. Kita kembali berbincang dengan Kiai Haji Hamdan Rashid. Kiai, kita tahu bahwa menjalankan ibadah haji ini banyak sekali ketakutan dari para jamaah katanya untuk melaksanakan haji ini, ketakutan mental maupun fisik ya. Memang apa sih kira-kira yang harus dipersiapkan dari tanah air? Yang perlu kita ketahui, Allah itu pendendam. Jadi jangan sampai merasa wah banyak dosanya nanti saya dibalas oleh Allah. Enggak, Allah itu Maha Pengampun ya. Justru kita berangkat sana itu dalam mengetahui turut dunut. Jadi di antara hikmah haji itu adalah taghfirud dzunub, menghapuskan dosa-dosa selama ini. Apalagi kalau kita sedang wukuf di Arafah ya, itu Allah bangga sekali dengan hamba-hamba yang datang ke sana ya. Para malaikat, wahai malaikatku, ishhadu anni ghafartu dzunubahum. Wahai para malaikatku, saksikan aku mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi justru Allah itu Maha Pengampun. Jangan pernah kita bayangkan Allah itu pendendam. Maka jangan pernah kita takut untuk ke sana. Ya. Walaupun sebanyak apapun dosa kita, kalau kita datang mohon ampun pasti Allah ampuni. Jadi di sana itu makanya selain kekuatan iman ya, haji itu akan menambah ibadah kita. Karena apa? Kita akan selalu sholat berjamaah, ya, akan sholat sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, tahajud dan seterusnya ya. Itu luar biasa. Ya, sampai umrah sunnah. Kemudian haji juga dalam rangka untuk tahsin akhlak. Bagaimana akhlak kita makin baik? Karena apa? Allah kasih warning. Al-hajju asyurun ma'lumat. Haji terlaksana pada bulan tertentu. Maka barang siapa yang tidak pergi haji, fala rafasa. Tidak boleh rafas, khusus dan cicil. Artinya apa? Pengambilan emosi. Maka dengan kita haji itu dilatih memperbaiki akhlak kita. Baik, ketika berhaji juga yang ingin dicapai adalah menjadi haji yang mabrur. Ya. Mabrur itu sendiri seperti apa? Ya. Harus seperti apa? Haji mabrur itu kata Rasulullah, haji yang tidak dicampuri dosa. Yang beliau sampaikan, man hajja walam yarfud walam yafsuk raja'a min tujuan. Barang siapa yang pergi haji selama haji dia nggak rafas, tidak mengucapkan ucapan yang jelek ya, kemudian dia tidak melakukan hal yang negatif ya, kemudian pikiran juga bersih, maka dia juga tidak melanggar ihram kalau dia kembali seperti bayi yang terlahir. Iya, subhanallah. Mudah-mudahan jamaah Indonesia di sana kembali dengan menjadi haji yang mabrur. Terima kasih Kiai Haji Hamdan Rashid telah bergabung bersama kami di Kabar Haji. Assalamualaikum. Dan pemirsa, demikian Kabar Haji untuk hari ini. Saksikan Kabar Haji setiap hari Senin hingga Jumat jam 1 siang. Saya Yami Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.